Bab 12. Assalamualaikum Bu, ujar Tisa seraya membuka pintu. Kamu sudah pulang nak, sahut sang ibu yang keluar dari kamarnya. Sudah Bu. Tisa mencium punggung tangan sang ibu. Aku ke kamar dulu ya Bu. Tisa, tunggu, ada apa Bu? Ibu masuk kembali ke dalam kamarnya. Ini obat apa Tisa? Kenapa banyak sekali? Tanya Ibu Desi memperlihatkan obat kandungan Tisa. Itu, mendadak Tisa gugup. Tidak menyangka jika ibu akan mempertanyakan obat tersebut. Itu obat asam lambungku Bu. Obat asam lambung. Ibu mengeritkan dahinya. Rasanya aneh melihat obat asam lambung yang gitu banyak. Iya Bu, ini sisa obat yang dulu aku pernah periksa ke dokter. Jelas Tisa mencari alasan. Tapi Tisa, ucapan Ibu Desi terhenti saat tiba-tiba kepalanya terasa pusing. Ibu kenapa? Tanya Tisa panik menopang tubuh sang ibu yang terhuyung. Kepala ibu pusing nak. Tisa pun segera memapah tubuh ibunya ke dalam kamar dan merebahkannya ke ranjang. Kita ke dokter saja ya Bu, ajak Tisa khawatir. Ibu Desi menggeleng. Tidak usah, paling tekanan darah ibu naik. Tolong ambilkan obat di laci saja. Tisa pun bergegas mengambilkan obat dan air putih untuk ibunya. Ibu istirahat saja ya, ujar Tisa setelah memberikan obat. Ibu harus menjual kue yang sudah ibu buat nak. Ibu Desi, tidak Bu, ibu harus istirahat, tidak boleh jualan dulu. Tisa mencegah sang ibu yang hendak beranjak dari ranjangnya. Tapi nak, biar aku yang menjual kuenya. Tidak usah nak, biar ibu saja. Tidak Bu, pokoknya ibu harus istirahat. Bujuk Tisa kembali merebahkan tubuh sang ibu di ranjang. Aku pergi dulu ya Bu. Pamit Tisa yang ingin langsung berjualan. Hati-hati ya nak. Tanpa mengganti seragam sekolahnya, Tisa pun bergegas keluar rumah, menjajakan kue buatan sang ibu keliling kampung. Sampai menjelang sore Tisa baru kembali. Lelah sekali, gumamnya duduk di teras. Sudah berkeliling jauh tapi tetap tidak habis juga. Keluh Tisa menatap sendu beberapa kue yang masih tersisa. Tisa pun mengeluarkan dompet yang dibawanya, lalu menghitung kembali uang yang didapatnya hari itu. Hanya ada 30.000. Keluh Tisa kembali. Sejak menginjak SMA Tisa memang tidak pernah lagi membantu sang ibu berjualan. Karena kegiatannya yang padat di sekolah dan sering mengharuskannya untuk pulang sore, Tisa menatap lirih uang receh yang dipegangnya. Sekarang ia mengerti mengapa sang ibu sering berhutang dan membiayai sekolahnya. Ternyata pendapatan sang ibu sebagai penjual kue basah keliling semakin kecil saja. Andai saja aku bisa mendapatkan pekerjaan, gumamnya Lir. Sudah 2 hari ini keadaan Ibu Desi belum membaik. Tekanan darahnya yang belum stabil membuatnya selalu merasa pusing. Pagi itu Tisa masuk ke sekolah seperti biasa. Ia beriat untuk kembali menjajakan kue jika pulang cepat nanti. Karena sang ibu yang masih belum bisa berjualan. Tisa, kamu dipanggil ke ruang TU, ujar seorang temannya. Ruang TU. Tisa pun bergegas menuju ruangan tersebut. Permisi, Tisa, silakan masuk, ujar seorang wanita berhijab mempersilahkan Tisa duduk di hadapannya. Ada apa Bu? Tisa, maaf sebelumnya tapi tunggakan baju seragam baru dan buku masih ada yang belum kamu bayar. Apa kamu masih belum ada uang untuk membayarnya? Tanya lembut wanita itu. Tisa terdiam sejenak. Mungkin hanya dialah satu-satunya murid yang selalu punya tunggakan di sekolah itu. Maaf Bu, saya belum punya uang, jawab Tisa tertunduk malu. Tisa, ibu tahu kamu memang siswi yang cerdas. Mendapatkan beasiswa di sekolah ini hal yang sulit untuk sebagian orang. Ibu bangga.
Tapi memang ada beberapa biaya yang tidak dapat di-cover, dan kamu harus segera melunasinya, jelas wanita tersebut. Saya mengerti, saya akan berusaha melunasinya. Ya sudah kalau gitu, kamu bisa kembali ke kelas. Permisi. Tisa pun bergegas keluar. Ia terduduk lesu di kursi taman. Bagaimana aku membayarnya? Keluh Tisa merasa bingung sendiri. Tidak mungkin ia meminta pada ibunya yang jelas-jelas saat ini sedang sakit dan tidak bisa berjualan. Aku tidak ingin terus membebani ibu. Tisa, panggil Bagas melihat Tisa yang tengah melamun sendirian di taman sekolah. Kak Bagas. Bagas tersenyum dan duduk di sebelahnya. Melamun aja, mikirin apa sih? Tanya Bagas melihat wajah cantik Tisa tampak murung. Ibuku sedang sakit. Sakit apa? Tekanan darahnya naik. Andai saja. Tisa menggantung ucapannya. Andai saja apa? Tanya Bagas penasaran. Andai saja aku bisa bekerja dan membantu ibu mencari uang lebih banyak, ujar Tisa. Tapi sudahlah, mana ada yang mau memperkerjakan anak sekolah. Lanjutnya tersenyum lirih. Bagas yang mendengar hal itu pun semakin merasa iba. Ia sangat mengerti dengan keterbatasan ekonomi yang dialami Tisa. Tisa, kalau kamu bekerja part-time sebagai pelayan kafe apa mau? Tawar Bagas. Pelayan kafe, ya. Kebetulan pamanku baru membuka kafe dan sepertinya ia sedang mencari pelayan. Aku mau Kak, asalkan itu halal, pekerjaan apapun aku mau, balas Tisa antusias. Ya sudah, sepulang sekolah nanti kita ke sana ya. Iya, terima kasih ya. Tisa tersenyum sumringah merasa mendapat jalan keluar untuk masalahnya. Saat jam pelajaran usai, Tisa pun bergegas keluar dari kelasnya untuk menemui Bagas. Tisa terlonjak saat tiba-tiba seseorang menarik kasar pergelangan tangannya. Kita bicara di mobil, ujar Yuza menarik Tisa menuju parkiran. Lepas. Tisa menepisnya. Urusan kita belum selesai, balas Yuza. Ayo ikut. Paksa Yuza hendak kembali meraih tangan Tisa. Tisa mau pergi sama gua, ujar Bagas yang kali ini menepis tangannya dari Tisa. Astaga, lo lagi, desis Yuza, melihat sosok Bagas bak pahlawan kesiangan. Ayo Tisa, kita pergi. Bagas bergegas menuntun langkah Tisa menjauh, meninggalkan Yuza yang terlihat geram. Sore itu Bagas pun mengantar Tisa menuju sebuah kafe milik pamannya. Tidak lama kemudian mereka sampai dan bergegas masuk ke dalam kafe. Paman, panggil Bagas melihat sang paman yang ada di sana. Bagas. Pria berusia 40 tahun itu tersenyum ramah. Jadi nih temanmu yang mau bekerja part-time di sini? Tanyanya melirik Tisa yang berdiri di samping Bagas. Iya paman. Permisi, namaku Tisa, ujar Tisa menyunggingkan senyum. Kamu benar mau bekerja di sini? Ya, saya sangat mau bekerja di sini. Saya bisa menyapu, mengepel dan memasak pun saya bisa. Pria itu tersenyum mendengar jawaban Tisa yang lugas dan penuh semangat. Baiklah, mulai besok kamu bisa bekerja di sini. Benarkah? Mulai besok saya langsung bisa bekerja di sini. Ya. Kamu siap? Siap, saya sangat siap, balas Tisa dengan wajah berbinar. Apa? Kamu mau bekerja? Tanya Ibu Desi terkejut mendengar kabar dari putrinya itu. Iya Bu, aku baru saja diterima sebagai pekerja part-time di kafe milik keluarga temanku, jelas Tisa masih dengan senyum di wajahnya. Tisa, biar ibu saja yang bekerja, kamu fokus belajar saja, balas Ibu Desi takut pekerjaan mengganggu konsentrasi Tisa. Tapi Bu, aku akan mendapatkan gaji dan kita bisa menebus sertifikat rumah kita.
Tapi Tisa, ibu. Tisa meraih punggung tangan sang ibu. Percaya padaku, pekerjaan ini tidak akan mengganggu konsentrasi belajarku. Jelas Tisa menepis keyakinan sang ibu. Ibu Desi terdiam. Ibu percaya padamu, jawabnya. Tidak tega melihat Tisa yang tampak gitu senang mendapat pekerjaan. Beberapa hari kemudian, sudah sepekan ini Tisa bekerja sebagai pelayan di kafe milik Paman Bagas. Meskipun melelahkan karena harus langsung bekerja setelah pulang sekolah, tapi Tisa menikmatinya. Senang karena bisa membantu sang ibu dan tak lagi membebaninya. Selamat datang, sapa Tisa memberikan salam pada setiap pengunjung yang datang. Loh, Clarissa yang dan teman-temannya yang baru masuk pun terkejut melihat Tisa. Kalian, gitu pula Tisa yang merasa sial karena harus kedatangan pelanggan seperti Clarissa. Lo kerja di sini. Melihat Tisa yang mengenakan seragam pelayan. Ya, aku bekerja di sini. Kasihan. Ya udah deh, lo layanin gua, ujar Clarissa yang langsung duduk di salah satu meja dengan teman-temannya. Tisa pun dengan sabar melayani dan mencatat pesanan mereka. Gimana kalau kita kerjain si miskin? Usul salah satu temannya seraya membisikkan idenya pada Clarissa. Tidak lama kemudian, Tisa dengan sebuah nampan yang berisi pesanan Clarissa dan teman-temannya. Tanpa sepengetahuan Tisa, Clarissa menumpahkan sedikit minuman yang sudah dipesannya lebih dulu. Sampai, prak, tumpahan air itu pun sukses membuat Tisa terpeleset. Sakit, rintih Tisa saat tubuhnya jatuh terduduk. Tisa, lo kenapa? Tanya Clarissa berpura-pura sakit. Tisa, kamu kenapa? Paman Bagas yang melihat hal itu pun bergegas menghampirinya. Perutku sakit. Tisa mengerang kesakitan seraya memegangi perutnya. Di saat yang bersamaan, Bagas yang baru masuk ke dalam kafe pun tecengan melihat Tisa yang sudah terduduk di lantai tengah merintih kesakitan. Tisa, kamu kenapa? Tanya Bagas panik. Temanmu jatuh. Perutnya sakit, cepat kamu bawa ke dokter. Jelas sang paman yang juga merasa panik. Baik, Bagas pun bergegas menggendong tubuh Tisa yang sudah tidak berdaya masuk ke dalam mobilnya, lalu membawanya ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Tisa segera ditangani petugas medis. Bagas hanya dapat menunggu di luar ruang IGD. Erangan kesakitan Tisa terdengar jelas di telinganya. Anda suaminya pasien? Tanya seorang dokter keluar dari ruang IGD pada Bagas yang pada saat itu memang tidak mengenakan seragam sekolah. Suami, Bagas mengeritkan dahinya tidak mengerti. Ya, kandungan istri Anda sangat lemah. Kandungan. Bagas semakin tercengang mendengar penjelasan dokter wanita di hadapannya.